udah Tony Montana kita coret untuk menjadi bestie lo. Next siapa lagi yang lo PDKT buat menjadi bestie? Aku mau siapa ya? Aku mau dari ini dong, Milo dari Balaraja. Milo dari Balaraja. Iya. Balaraja itu Tangerang sono loh. Iya. Lu tau gak sih Balaraja? Lu gak tahu ya tren Milo dari Balaraja ya? Gak tahu. Oh ya udah. Iya, kasih tahu ceritanya Kasih tau sedikit. dong. Jadi ceritanya sedikit ya. Jadi tuh kemarin ada tren, ada yang di interview. Namanya siapa? Milo. Oke. Milo dari mana? Dari Balaraja. Nah terus gue Di tag si itu Milo di Racing yang pas lagi di sosmed. Citayam. Ya pokoknya yang lagi trending-trending. Oh. Kalau misalkan ada orang berdua ditanyain. Ini Balaraja tuh. Yang orang palaran lagi Balaraja. pacaran. Oh, pacaran. Next Aldo Game. Nah, Satu orang apa tuh? buat di PDKT-in. Tuh, gue PDKT Ya, sih. oh lo mau pacaran? Ya udah nggak apa-apa. Siapa yang mau lo Nah, pacarin? sebenarnya gini deh, gue penjabaran dulu. Gue kan soft boy banget nih ceritanya. Apa beda PDKT, pacaran, terus dan lain-lain? Beda Ya dong. pendekatan ya mungkin nanti cocok buat jadi teman, entah Iya. itu buat jadi Oh, PDKT itu sahabat. mesti jadi temen doang gitu? Nah, bisa lah. Bisa Kenapa lah, enggak? kenapa enggak? Cuma kan memang ada beberapa orang-orang yang merasa si paling tersakiti aja yang bilang, ih udah di PDKT nggak jadi dipacarin, bilang di ghosting. Padahal kan sebenarnya nggak cocok. Iya. Keren banget teman-teman. Wah ini congrats buat Voin sih dapetin WCD nih kalau circle begini. Yakin Gus? Biasanya. LDG satu nama. Siapa tuh lu? Ya hilang Gus. Satu nama. Lupa. LDG satu nama. Lupa hilang. Match 3. Bagus. Sebenarnya udah ada satu nama ya. Terima kasih. Kalau gue siapa ya? Lu Kalau ganti lagi. Katanya udah kan satu. dicoret di setiap game itu berbeda. Berarti gagal PDKT-nya gitu. Enggak. Pilih aja dulu. Pilih aja. Wah, kayaknya emang gue kehidupan gue berbeda sama kalian ya. Beda aja. Lu ini bukan nggak pernah jadi cita-cita pelaut ya? Enggak pernah, kenapa Karena tuh? pelaut itu suka nebar jala. Nah, Agus cita-citanya dulu jadi kecil jadi pelaut. Berjalan. Gitu loh. Gue siapa Siapa yang aja, mau gue? Apa dong? Gue Mort di Tayong kali ya. Ditayang. Di Tayong. Sabi. Lo Jan? Kan gue lupa tadi gak lihat lagi. Ya itu ada tuh nama-nama. Ya udah berarti next game-nya nanti kita Nggak, minta nggak. 2 nama. Langsung aja Oh satu sekarang jam. ya udah guys. Lupa Gus gue. Ada dari AE, BTR, DU, BNW, Onyx, ADT, Point, Grims, Bull, Nah jeleknya gue Mort. gini nih. BNW aja deh, coba Kalau ke siapa? bawah. Kenapa tiba-tiba Ben? Oh ya udah, mungkin yang lain Tiger Wong. Ada Oh, member TTN. Kenia dong. Kenia. Buat lo PDKT-in. Temen kan tadi maksudnya. Ya temen tergantung mabar kalau emang gitu cocok kan. Iya. bisa lebih Iya, dari temen teman. mabar. Temen Bisa, mabar. bisa. Temen mabar Kenia oke lah. Nanti Terus. dari mabar biasanya baper. Jadi gimana nih Cel? Gue Kan bingung cuma sama. ngasih tahu doang. Baper tuh maksudnya berarti suka sama gameplaynya gitu kan. Ya macem-macem. Baper itu kan singkatan dari Bawa per. Perasaan. perasaan. Jadi kan perasaan tuh macam-macam, bisa perasaan seru, perasaan asik. Asik ya main misalnya sama Yupi, asik banget nih. Yupi orangnya suportif banget gitu. Lama-lama Ya, suka bawa mau utility juga kebetulan Iya. di UPI. Itu buat nambah utility di statistik. Throw use. bagus Bagus gak juga. apa-apa biar jadi di 300 terus ya. Nah, tapi kebetulan tadi yang dibuang stone granite kayaknya ya. Karena gak ada smoke keluar gitu. Oke, masukin menit keempat. Nampaknya kita harus sedikit memprediksi terlebih dahulu. Apa nih? Siapa nih? Tim yang di late game. Tadi prediksi gue cuma dari Oh, 3 ini ya. tim ternyata ARF doang yang. Oh di game sebelumnya. Yes. Ya. Tapi dengan circle seperti tadi, menurut gue udah congrats buat Void sih. Kalau gue justru ngelihat ini harusnya momentum buat BTR sih. Kok bete ya? Wah. Kan Why? ke atas. Dia main dari Hacienda tuh bisa banget ke arah sekitaran power grid, water Water treatment. Ya kemudian juga permainan high ground bisa mereka mainkan. Atau yang di San Martin, siapa ya San Martin ya? San siapa Martin jadi? kuda terbang. Udah terbang harusnya ini bisa banget sih. Apalagi tadi udah vertical turun ke bawah nggak ada yang gangguin kan. Bukannya susah ya kalau misalnya main di water treatment ya? No, amin pergerakan di bagian paling ujung atas water treatment. Oh. Itu enak banget Water buktinya. treatment ada Tiger Wong biasanya. Tapi kok agresif nih Bigetron nih. Nah, kan. Nyari ke kandang kuda nih. Akhirnya dia dapat knockdown pertama kan. Yupi ternyata yang tadi lempar-lempar utility. Take down oleh Bigetron Ace. Karena emang drop zone dari Bigatron S dan ARF ini sedikit bersinggungan ya. Apalagi tadi kalau kita lihat setup splitnya juga. Tadi mereka mungkin ada yang mau scrapping. Tapi siapa yang sangka tiba-tiba Bigatron Ace early banget buat keluar dari sekitaran HDP. Gue Langsung bisa keluar. ngejawab sih Jal. Kenapa? Soalnya tadi jalur pesawatnya kalau kita perhatikan agak bawah. Jadi Iya. mereka ngapain cari vehicle. Dan BTR tadi Sembari dapat ya? mungkin sekitaran Pekado. Kemudian naik ke atas. Nah ARF ini lagi terpencar-pencar semuanya on foot aja gitu. Oke, jadi sembari dia mau ke drop zone signature-nya gitu kan. Berarti Terus dia langsung ketemu. keuntungan tim-tim yang berada di Valor Del Mar cuma Cera dong ini. Iya sih, Dengan kalau
seperti itu. Kecepatannya ya, kecepatan Yes. loot dan juga rotasi. Iya, kemudian juga ya singgungan ke sebelah kiri menurut gue ya tadi pakai tol outer. Jalan setapak Ah, dari iya, sebelah iya, kiri. iya. Jatuh lingkar luar ya. Ya mungkin ada siapa? Cijal, ada Alter Ego, cuma Cera. Mas. Aditama Monte Tapi- kan? Monte. Tapi tadi gue lihat si Grim sudah nyampe loh ke El Pozo. Dia cepet banget. Cepat berarti dia tadi Uh-uh. ke arah atas cuma Cera mungkin atau di Monte ambil vehicle cabut langsung. Ini circle-nya agak dua kali Miramar ini agak-agak jahat ya. Satu ngebanting ke kanan, Tapi parah sih. satu ngebanting ke kiri. Belum tadi yang ke kanan itu semuanya open field tadi Iya, buat terusan-terusannya. iya. Jadi agak-agak jahat menurut gue. Tapi kalau ke sebelah kiri atas menurut gue banyak celah sih. Itu kan bukit-bukit El Pozo, Permainan Crater Crater Fields. Field. Yes, Crater Fields itu semuanya kayak menurut gue punya kesempatan yang sama. Bawah-bawahnya juga, entah itu dari HDP water treatment sih enggak sih menurut gue. Ya, Tapi yang atas nggak terlalu bisa dimainin sih memang Atas sih. dari water Cuman atas treatment-nya ya. itu, Tapi kalau misalkan kita ngomongin kayak tadi, itu aja yang tempat terbuka aja masih pada rame gitu loh. Di menit 18 masih 15 tim tadi. Apalagi dengan tempat yang banyak celah. Apalagi tempat yang compoundnya bisa dimainkan semua. Itu di bayangan gua. Cuman kembali lagi ya, Tuhan. Itu mah kurang ke saya guys. sulit. Nah ini baru gue yang ngerti nih yang ini. Lupakan. Nggak, gue terngiang, Oh, Rehan. gue terngiangnya lagu mungkin sekarang. Terus ada yang edit Winda Basudara sambil joget, like, asik banget lagi cuy dia. Kalau ngomongin dapat saudara ya, gue kalau ada dia pengen banget foto bareng. Ya, gue juga sih. Sumpah gue ngefans banget sama Winda saudara. Woi, bocil. Itu the best dia. Emang ini sih, tapi fun fact ya, kita jadi ngomongin Winda Basudara. Kan belum ada fight. Belum ada fight ya. Si Winda itu dulunya sebelum dia jadi streamer tuh dia dari hospitality industry loh. Iya, iya jadi hotel. Dia di hotel air. Perhotelan. Oh. Makanya gue cukup bangga menjadi lulusan hospitality industry. Main-main aja gitu loh. Emang beda rezeki aja gitu. Iya. Belum. Tapi akhirnya fight kembali ke Ciari kali dari Bullpen. Tembakan karena bagian bawah 2 player ARF. ARF kayaknya sekarang dirugikan karena tadi bertemu dengan Bigetron Ace, sekarang bertemu dengan Bulls dan mereka jadi di bagian graveyard. Iya, graveyard tidak mudah untuk keluar ke arah bagian manapun karena kali ini udah dipantau yang pertama. Yang kedua, kalau bocah, kalau player-player dari Teman-teman PKD Bulls, datang, ini juga berbahaya banget buat mereka. Oh, dong ya berarti. Nah, Onik bisa aja ke sana, tapi bisa juga dia ngambil Ya, lebih jalan ke kiri kiri nggak sih? ya. Atau lewatin bukit-bukitnya gitu, Betul, bisa jadi. Karena di betul. Power Grid itu kan memang sebenarnya nggak ada siapa-siapa. yes. Jadi bisa jadi lebih memilih buat jalur yang lebih nyaman dan aman. Tapi sementara Bulls ini cukup cepat ya. Lagi-lagi melihat pergerakan mereka langsung ke bagian graveyard. Yang notabene ini pasti ada orang dong. Jadi dia udah pasti aware untuk bisa ke area graveyard ini. Betul, oleh karena tadi Pen cepat banget ya ke arah bagian depan, dia langsung setup dan lihat teman-temannya langsung melakukan sebuah pergerakan ke arah bagian high ground dari graveyard. Karena ini menurut gua ada dua indikasi sih, ngemantau ke arah graveyardnya langsung dan yang kedua ngelindungin si Pen juga karena Pen ini kan juga nggak terlalu aman ya. Bisa jadi ada orang yang melakukan fight ke arah dia atau push ke arah bagian Pen, high groundnya dikontrol oleh teman-teman dari Bulls yang lainnya. Jadi menurut gua Bulls bagus lah, udah ngerti lah kayak bagaimana nge-play atau bermain di bagian graveyard. Tapi kita berpindah ke bukit-bukit tertinggi sekitaran El Pozo. Ada dua tim nih Jel, Aditama, Grims, Navin udah ada di sini. Ya wajar, karena kan Aditama dari Monte kan, terus juga El Pozo diisi sama Grims, makanya mereka udah langsung ke posisi masing-masing, udah set up juga dan lagi-lagi melihat split position yang dimana split position ini pasti wajib banget dilakukan kalau memang bisa take cover satu sama lain. Tapi buat apa gitu kan kalau misalkan split cuman kayak ya udah biar split keren aja gitu. Nah ini bahasan Jel ini penting banget teman-teman. Kalau kita nge-split cuma buat visibilitas itu menurut gua kurang banget. Tapi kita juga harus tahu di satu sisi gimana kita cover teman kita kalau misalnya fight. Gak harus langsung kelihatan, bisa jadi teman kita tarik mundur atau gimana. Maka daripadanya split-split kayak yang bisa dilakukan Onyx atau mungkin kalau kita sekarang lagi nonton PMRC nih, tim-tim kayak Nova itu ada maksud dan tujuan gitu, nggak cuman kata Jelly tadi split keren ya. Split keren. Kalau karena split tapi nggak ada maksud ya. Iya kan kalau misalkan kayak kaum kayak gue gitu kan main klasik ala splitnya mah kagak ada keren, bukan kagak ada kagak ada tujuannya. Biar keren aja gitu, gue di sini ya, lu di sana, udah gitu doang. Biar tahu, keren biar aja. ini aja kayak gue tuh ada functionnya gitu loh. Iya biar ada functionnya, karena kan lebih gampang ngecasterin. Kalau ngecasterin gue bisa lihat gitu loh angle dari misalkan bukit sana ke sini. Jadi misalkan temen yang mau maju nggak bisa mundur, bisa di coverin sama teman belakangnya. Betul. Tembakin, dibikin biar lawannya tuh nggak berani nge counter kayak gitu lah. Tapi dimana kita lihat juga dari Aditama lagi-lagi dia
sudah cukup berdekatan, harusnya tarik mundur ya karena sudah ada satu tim di depan sana yaitu Onyx yang langsung memilih jalur yang berbeda juga. Apalagi tadi ada satu player mereka yang terpisah cukup jauh. Iya, yang ada di bagian atas tadi ya. Iya. Tapi gue salut sekarang juga. Ini baru di menit 10 loh. Ini yang menjadi kekhawatiran junior sama gue dari mulai liga. Ladies ini lambat sekali dalam pergerakan. Tapi dengan adanya flight pad tadi yang cukup menyulitkan, ini sangat cepat. Onyx udah ada di bagian rumah dewa di sekitaran San Martin. Aditama dari Monte udah bergerak ke arah bagian atas. Kemudian El Pozo yang sebegitu jauhnya, lootnya cepat banget dari Grims dan bisa bermain di bagian atas juga. Menurut gua lagi-lagi sih tim-tim yang memang ada di bagian papan atas menurut gua adaptif banget. Jadi jangan mau kalah yang lain. CX, ARF, yang lagi naik juga Bulls, Kute ini harus punya gameplay yang berbeda dan menurut gua Dewa juga punya PR karena dia di bagian kanan. Jadi harus cari nih masuknya entah dari bagian utara kah atau mau tailing kah. Ini harus bisa cepet banget karena final cuma 3 hari gitu loh. Iya. Makanya memang kalau misalkan kita punya tim yang drop zone di bagian pinggir-pinggir itu mapping harus kuat sih. Lu kayak benar-benar harus kalau bisa udah ada bagi job desk lah kayak siapa yang udah hafal di bagian sini dan lain-lain. Jadi udah ada satu juga buat timnya. Tapi sementara kita lihat memang udah lebih banyak kan kayak setup duluan ya. Mereka udah kayak ngambil di bukit-bukit yang mereka tahu. Seperti Grims dia karena tahu zona yang bakal ke atas, setupnya langsung bagian high ground. Enak banget, dia bisa motong-motongin, ngezoning out lawan-lawan juga, ngeganggu rotasi orang. Jadinya udah otomatis tim yang terganggu rotasinya itu bakal memberikan impact ke lawan yang lain juga. Itu dia bisa jadi mereka akhirnya menahan diri, kemudian ada yang datang lagi mereka fight gitu kan. Ya. Dan Grims lagi-lagi yang dapat keuntungan paling tinggi bisa kita katakan. Dan So far ya. iya, dan ketika tadi Jelly berbicara tentang split yang punya maksud dan tujuan, lihat bagaimana Grims tadi yang di atas ada kayak eagle eye-nya mereka. Kemudian di bagian bawah tuh kalau nanti ada yang masuk ke entry mereka ada yang jaga. Nah, hal seperti itu yang harus mulai diperhatikan buat teman-teman yang mau main split. Karena kalau mainnya madet terus, ya granat, utility berupa suppressing akan gampang banget ngebangin kalian gitu loh. Itu tuh kayak kemarin tuh GC Vicious yang diratain satu granat. Itu benar-benar gue lihat ya di permainan si GC Vicious ini. Padahal mereka pemain lama gitu loh. Tapi adaptif sama meta lah. Meta most effective tactics available tuh mereka nggak adaptif. Makanya mereka tuh mainnya tuh kayak season 1. Numpuk di satu tempat, Kali ini ada yang numpuk juga. Aduh. Wow, tembakan dari Milo Racing benar-benar numpuk ke satu player. Kola langsung dipotong begitu saja. Bahkan Didi pun diacak-acak rotasinya kiri kanan depan belakang. Dalam bahaya lagi dan lagi. Another late rotation yang dilakukan Morph ini menuntut mereka ke jalur neraka LDG. Memang perjalanan LL nih gak gampang ya buat Morph ya, karena dia di bagian kanan bawah juga. Dan hal seperti ini mungkin untuk match ini bisa kita katakan safe to say mereka bergerak di bagian kanan tusuk tengah, nggak lagi dari bagian kiri ujung karena udah jaga oleh Alter Ego. Tapi bagaimanapun itu behavior dan harus segera dipecahkan. Berarti PR Morph kali ini masih bagaimana kalau mereka harus rotasi ke arah bagian kiri, karena Morph ini berapa kali ketemunya kekurangan mereka adalah ketika melakukan rotasi. Kali ini 2 player loh tumbang tanpa fight. Alter Ego easy banget tadi dengan fight tadi yang membuat Morph kali ini agak cukup sulit. Dan kita berpindah terlebih dahulu di mana Audrey melakukan tapping. Nacha di sana masih bisa untuk kabur karena M16 tadi yang gue sayangkan dari Audrey nggak cepat ya tappingnya ya. Tap pala M16 tuh bisa digunakan seluar biasa itu kayak ini bisa banget tapi ya jaraknya jauh, nggak ada yang matis juga, jadi kayaknya BNW masih cukup aman sih bisa bergerak ke tempat yang mereka inginkan. Lebih ke arah ini nggak sih kayak harap-harap ada lucky shot gitu nggak sih dari Audrey menuju ke arah player tersebut Ya, atau tentu, seenggaknya cicilan damage dan Wih, meledak. itu dia karena udah dicicil duluan sama si Audrey jadi mungkin sedikit panik ya untuk Nacha juga. Iya betul Jadi banget. nabrak udah damage dari vehicle-nya udah sisa dikit atau HP barnya langsung meledak begitu saja. Sementara melihat ke arah yang berbeda, Wah. sakit sekali. Wah, itu si Cecil tadi ngeprank kayak langsung you die. Iya, itu benar-benar langsung headshot masuk ke player tersebut dan membuat kali ini dari Onyx cukup berani ya dia untuk melawan banyaknya attack atau tembakan-tembakan dari lawannya kali ini. Udah mulai banyak penumpukan karena zona ketiga juga dan juga zona ekstrim tadi ke arah bagian kiri atas. Betul. So banyak sekali pergerakan rotasi udah mulai bertumpuk. Daisy kali ini misalkan 3 player, satu ke arah bagian lower ground untuk melakukan sebuah kontes mungkin dari Farron, tapi Celia masih coba untuk melakukan revive, but Kenya ter-take down langsung dipulangkan ke lobby, membuat dari tim Tiger Wong hanya misalkan 3 orang dan berhadapan dengan Onyx. Ini bukan situasi yang diinginkan, bahkan ada flying dari bagian kanan dari seorang Farron. Farron belum aware, ini bisa menjadi sebuah tembakan bahaya banget. Dan udah di-cook, lempar ke arah bagian depan lagi. Onyx akan maju ke depan. Farron masih cukup kelimpungan kali ini, hati-hati. Ternyata ada smoke yang dikeluarkan juga dari Farron, akhirnya bisa menahan pergerakan Onyx untuk sementara waktu.
kayaknya belum ada commit push oleh Onyx, lebih ke arah ya udah gue coba pelan-pelan aja masuk dan berusaha untuk memberikan pressuring menuju ke arah Tiger Wong. Harap-harap masih bisa mendapatkan satu lagi karena Celia sudah mulai tarik mundur juga. Disengage movement pelan-pelan dilakukan, meninggalkan seorang Feren saja untuk menahan pergerakan dari Onyx, tapi bakal dimajuin begitu saja oleh seorang Sotpe juga dari bagian sisi kanan. Ada yang naik bagi tapi saja bakal dikejar. Bahkan langsung dipotong habis. Tiger Wong kekurangan satu player kembali kali ini dengan dua player yang mereka miliki, tapi ternyata di arah yang berbeda. Daisy harus mengucapkan selamat tinggal ke map Miramar ini. Wow, ini banyak sekali pertemuan di bagian zona keempat, dan ini yang sering kita bahas juga. Kalau Anda sudah dalam zona fight, ya udah selama mungkin terserah Anda. Jadi bisa untuk melakukan sebuah penguluran waktu sebagaimana yang Onyx lakukan tadi. Jadi mereka tetap bisa dengan on point gameplaynya. Walau begitu, yang gue katakan tadi, kuda terbang, one of the team, ya kan mendapatkan ya sedikit keuntungan lah di game kali ini karena pergerakan dari San Martin gak terlalu jauh. Sekarang tailing dari Onyx. Onyx juga harus berhati-hati. Di belakang mereka terus ada yang mengawasi, dan dari Tiger Wong walaupun dari kehilangan dua player, setidaknya mereka sekarang masih masuk dalam zona, dapat compound yang kita lihat bagaimana berikutnya. Karena kita berpindah ke Alter Ego yang nembakin yang and free terus menerus. Alter Ego lagi-lagi bermain dengan outer gameplay. Sering sih gue liat Alter Ego. Ya. Jarang gak sih lu liat Alter Ego udah di dalam circle? Sekarang apalagi kalau mereka nggak dapat circle dari awal gitu loh. Iya, pasti sering kali mereka melakukan hal seperti itu. Dan bahkan kali ini ada gatekeeping yang sedang dilakukan oleh Onyx dan juga yang entry di bagian depan. Ada ball dari Coastal Match juga spray down, tapi ternyata Mickey memberhentikan tembakannya. Dibalaskan oleh seorang Aileen dengan UMP Gaming Madi, dan kali ini ada Scarlet juga to the rescue dari bagian belakang berusaha untuk membayarkan temannya. Satu Onyx sudah hilang, tapi Grims Lavin join the fight dari arah bagian belakang mendapatkan seorang Irene. YNF sudah mulai terpressure, terpinch off juga dari kiri dan kanan. Ini Grims benar-benar nunjukin sih di final ini. Kemarin di Liga we are not maximizing our gameplay, dan sekarang benar-benar nunjukin betapa bengisnya mereka untuk mencari eliminasi. Ada nade yang dilemparkan ke arah Lavin, itu akan menjadi sebuah nade yang berbahaya, tapi Lavin sepertinya dari tempat tersebut justru dia terkena tembakan dari Alter Ego. Inilah salah satu keunikan dari Alter Ego, bermain outer bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan, tapi mereka mau dari backstep. Dan lihat bagaimana tembakan-tembakan yang ditujukan oleh Alter Ego kali ini menumbangkan beberapa player yang end free, bahkan tadi vehicle-nya meledak. Alter Ego menembaki juga, dan bahkan dari bagian kanan juga ada tembakan terlalu terbuka dari Onyx, bahkan langsung di end dari seorang Cecil. Masuk Grims kali ini sudah mengumpulkan 6 eliminasi. 6 eliminasi masuk di kantong, dan ini membuktikan bahwa permainan mereka semakin agresif pastinya. Tapi ini numpuk sih, gimana caranya ya 1, 2, 3, 4 tim untuk masuk dari satu pintu yang sama. Sementara Void sudah di backstep juga dengan pergerakan dari CX Warning Heli, tapi ini udah harus komit banget dari Alter Ego untuk membersihkan satu titik, satu area yang ternyata di dalam smoke masih ada satu player terakhir dari yang Free, bakal langsung through the smoke aja. Akhirnya yang Free berhasil dieliminasi, berhasil dilipas juga oleh Alter Ego, tapi the new contender has come. Pastinya sedari tadi sharing compound terus-menerus dilakukan. Alter Ego, apakah mereka bakal menahan diri di sini atau mereka bakal commit fight dengan Grims Navin? Wah, ini terus dilemparkan, yang bisa kita katakan sebagai utility, terus dilemparkan. Ini two big names, Grims dan juga Alter Ego, dan sepertinya mereka menyadari kalau mereka cepat-cepat masuk ke arah bagian tengah cukup open. Dari Grims pun tahu tadi ada Onyx yang sempat mereka lawan juga, tapi fokus mereka agak terbelah sekarang. Onyx terkena tembakan kah? Ternyata tidak, masih hanya suppressing dari seorang Macha. Pengamatan terus dilakukan antara kedua pihak. Kali ini smoke dikeluarkan agar tidak ada tembakan dari bagian kiri. Sepertinya Grims akan cukup komit ke arah bagian Alter Ego, tapi Tandara dan Lavin meledak dengan vehicle-nya, sebuah kerugian yang sangat besar bagi tim Grims kali ini karena Alter Ego masih full tim, dan ini nggak bisa ada sebuah backup secara cepat. Smoke pop out terlebih dahulu, pelan tapi pasti baru mungkin backup dilakukan. Tapi ingat, 30 detik revive per orangnya 10 detik, dan sebenarnya tidak bisa dilakukan. Sementara Ditama bergerak, kuda terbang menembaki zonanya, shooting lagi ke utara. Jadi ya, semua tim udah lagi berlomba-lomba ya untuk bisa touchdown ke dalam zona. Tadi gue lihat sempat ada Onyx yang sudah mengirimkan satu player terlebih dahulu untuk cepat-cepat mendapatkan checkpointnya ke bagian depan. Tapi playzone sudah mulai cukup menyakitkan nampaknya. Mangsa-mangsa playzone sudah mulai muncul di bagian elimination phase, dan Alter Ego sudah juga mengirimkan satu orang untuk perlahan tapi pasti maju ke arah bagian depan untuk bisa mengamankan zona. wah, Kute, lihat Jel. Kute juga gila banget, dia langsung split begitu saja, 2-2 di bagian dalam. Dua player udah nyaris touchdown, duanya lagi masih berada di bagian belakang. Nunggu sampai ini
yang posisi berbahaya ketika mau regroup dengan adanya banyak sekali penjagalan. Gimana caranya kita bisa menjadi sopir angkot yang handal? Betul, ini handal banget. Dia tadi ada sedikit jiggle kiri kanan dengan movement Kup RB-nya, dan bahkan ketika masuk Dewi Fortuna berpihak kepada tim putri. Langsung disediakan vest level 3, helmet level 3, tapi itu yang gua katakan Bigetron. Mereka untung banget dan mereka masuk dari water treatment dari kanan ke kiri. Sekarang mereka mempunyai high ground yang sangat baik. Tidak ada yang mau ke arah tengah zona karena itu lower ground dan open sekali. Age of Circle sekarang menjadi sangat ramai. Dari tempat lain ARF terkena zona, fight dengan BNW, mereka rata pulang ke lobby. Wah, ini sih yang enak yang udah dapetin pinggiran-pinggiran ya. Tadi sudah terlalu cepat banget bisa dapetin sebuah celah dan what a nice tapping. Itu gua rasa mobilnya udah berasap deh. Iya, Jadi harusnya kayak cuma 3 peluru dari mini Mute langsung ditumbangkan. Nah ini bakal sulit banget pastinya untuk Bulls. Gimana caranya dia bisa masuk ke bagian dalam dan lagi-lagi another tapping menuju ke arah satu player Crystal, sang gacoan dari Bulls Chaos dan target berikutnya. Wow, tapi ini amazing banget bagaimana cara Bulls bisa mendapatkan informasi counter shootnya itu dari arah mana langsung ditumbangkan seorang Mute loh. Ini bagus banget sih. Bulls memang ada di bagian luar, tapi ternyata touchdownnya beberapa player mereka di dalam ini langsung sigap, langsung siap untuk menembaki arah di mana letak lawan-lawan yang ada. Memang Bigetron sekarang diuntungkan ke arah bagian high ground, tapi dari weapon of choice, gue melihat kenapa SMG dan DMR ini menurut gue bukan pilihan yang bijak ya. Karena biasanya SMG menggunakan satunya, tapi kita berpindah terlebih dahulu kali ini dari Bulls akan maju ke arah bagian Aditama. Ini tim yang kuat juga, tapi close quarter combat tidak akan terelakkan. Satu persatu tertumbangkan, Bulls ternyata cukup kesulitan, tapi 1v1 situation kali ini. And terlebih dahulu seorang fan menghentikan bagian sekarang 1v1 situation, tembakan dari belakang oleh Bigetron. Ace yang ternyata save the day untuk Aditama karena memulangkan secara tidak langsung player dari Bulls. Ya tapi the final blow by Babila langsung meratakan Aditama secara keseluruhan, mendapatkan keuntungan paling tertinggi sejauh ini, berada di puncak rantai makanan juga. Tampaknya BNW tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi karena berusaha untuk masuk dari pintu yang sama juga dengan Bigetron Ace. 2 player tersisa dari BNW, tembak karena bagian depan dari Devil Task membuat BNW tidak berdaya, tapi masalahnya ini open banget coy. Mau kemana BNW bakal langsung diterobos aja lah. BNW rata sudah di tangan Bigetron Ace. 8 eliminations untuk Bigetron Ace, sementara dia doang sama kuda terbang yang masih utuh, Jan. Itu dia dengan 4 player intact for the team kali ini. Bahkan Bigetron Ace gak pakai lama-lama, gak pakai garuk-garuk tanah alias ngelut ke arah bagian BNW, tapi mereka langsung memantapkan dengan vehicle-nya maju ke arah mana. Namun dari kuda terbang bertemu dengan Void kali ini bahkan tumbang beberapa player now the situation yang bahkan terjadi juga ke arah bagian atas dan kuda terbang suddenly satu persatu player yang dipulangkan ke lobby. Bahkan Kiao tidak hanya mau satu, dia mencari yang kedua. Ada Nate ternyata datang dari kuda terbang di sisi yang lain. Karena dari awal map kuda terbang memisahkan dua-dua. Bahkan saya lihat sekarang terpinch karena ada poin juga. Rata Tiger Wong pulang ke lobby Jali. Posisi yang sangat tidak nyaman sih untuk Tiger Wong. Depan ada, belakang ada, maju kena, mundur kena juga. Tapi Bigetron Ace tiba-tiba udah touchdown dengan 2 player yang masih aktif. Onyx pun dipulangkan juga oleh Dewa United. Dan kali ini setup posisi yang terus-menerus dilakukan oleh Bigetron Ace, melempar nets terlebih dahulu, meyakinkan dan memastikan kalau memang clear di area depannya. Dan lagi-lagi setup smoke juga untuk membangun sebuah benteng kecil yang bukan benteng Takeshi untuk Bigetron Ace. Tentu saja bukan benteng Takeshi dan Nate terus dilemparkan oleh Mute. Sepertinya mereka masih berpikiran adanya player-player lain di tempat ini, padahal tadi udah dikatakan oleh Dewa United. Dan sesuai dengan yang gua ungkapkan di awal, DU butuh tahu cara masuk ke arah bagian kiri. Tadi gue berandai-andai mereka melewati kanan kemudian ke arah bagian utara, dan itu yang mereka lakukan. Berarti dua tim kali ini melakukan rotasi kanan dengan cukup baik. DU mungkin berputar cukup jauh dan akhirnya touchdown di rumah Dewa, sementara Bigetron ke water treatment kemudian masuk ke arah bagian bukit-bukitnya Void. Satu orang tinggal sendirian saja di sana dicari oleh DU pun juga dari kuda terbang. And that's it. Void pulang ke lobby. 3 teams, Dewa United, Bigetron Ace dan juga kuda terbang. Kuda terbang, apakah lagi-lagi kuda terbang bisa mendapatkan WCD-nya? Dan ternyata Kathleen berkeluar di bagian belakang dengan Aleta Asia, dan tembakannya juga mendapatkan 2 player kembali dari Bigetron Ace. Padahal tadinya mereka sudah mendapatkan sebuah rumah, tapi ternyata kali ini rumah tersebut menjadi primadona untuk kedua tim. Semua saling fokus ke arah Bigetron Ace. Satu lagi didapatkan oleh lawannya dan di steal juga untuk elimination. Tapi memang zona berpihak untuk Bigetron Ace. Ini tinggal gimana caranya nih dari Dewa United
dan juga kuda terbang untuk bisa masuk ke area pertigaan itu tuh Jan. Luar biasa memang. Dan dua tim yang gue prediksi menjadi tim yang diuntungkan di zona kali ini terjadi. Kuda terbang dan juga Bigetron Ace. Sementara DU. Harusnya DU sama Kute fight terlebih dahulu baru ke BTR. Karena siapapun yang terlebih dahulu masuk ke arah BTR bisa tembakin dari bagian belakang. Logikanya Kute ya. misalnya maju langsung tembakin DU. Betul. DU maju langsung ditembaki Kute tentunya. Logikanya sih seperti itu ya. Betul. Akan terjadi domino efek. Cukup berani lagi-lagi Gempi menjadi entry-nya, menjadi pendobrak pintu. Ada satu pohon yang bisa dimanfaatkan terlebih dahulu untuk checkpoint sementara. Yap. Sembari mencari informasi kembali. Smoke wall pastinya harus dibangun terlebih dahulu. Dan ini adalah smoke yang mereka bangun terus-menerus sembari mencicil beberapa mobil yang sudah dimiliki oleh Bigetron Ace. Dan lagi-lagi Bigetron Ace yang tersisa hanyalah si kembar. Itu dia Mute dan Baby lah menjadi two last woman standing. Baby Candy akan melempar smoke lagi dan lagi. Utility yang cukup banyak melemparkan. Tapi DU. Satu orang sudah maju. Seorang Eilish dengan 25% health point. Tentu tidak mudah. Ada sebuah nade. Matang sekali dilempar oleh Bigetron. Mendekati dari Eilish. Tapi ternyata tidak. Memberikan sebuah knockdown bahkan saat Bigetron. Ini melakukan sebuah tembakan. Di backup dari bagian belakang. Bigetron di sana. Tapi ternyata sebuah combo dari kembar masih cukup baik untuk bisa menumbangkan satu player dari Dewa United. Bahkan Bigetron di sana in crossing, satu yang tertakedown dan DU dua player tertakedown. Misalkan Kathleen seorang diri yang sekarang mau nembakin BTR pun nggak mudah. Mungkin satu tujuan sekarang ini melakukan sebuah tembakan ke arah bagian Kute, tapi ternyata Mute yang melakukan sebuah finishing 1v1 kali ini Jelly. Gila, itu nggak bakal bisa sih dari buat Caitlyn karena terlalu terbuka juga posisinya. Benar-benar timing yang sangat tidak tepat. Smoke-nya udah habis. Dia mau kemana? Nggak ada obstacle sama sekali. Dan kali ini area bagian depan juga Zota hampir ter-take down. Tapi sedikit panik kayaknya ya. Adrenalin rush juga pastinya. Karena seorang diri harus melawan 3 orang. Ini kalau misalkan kuda terbang majunya satu-satu bisa diabsen. Akan terjadi kembali apa yang sudah Mute lakukan menuju ke arah GC Vicious. Tapi kayaknya dari kuda terbang udah mengantisipasi hal tersebut. GMP maju perlahan dengan UMP-nya sembari dilemparkan banyak sekali nades terlockdown. Mute nggak bisa kemana-mana dan ini dia nades lempar ke arah bagian depan. Mute langsung tarik mundur dan nggak bisa lagi kuda terbang. Winner chicken dinner mereka dapatkan di Miramar. Luar biasa sekali kuda terbang strong dan